Berarti ini prosesnya sampai mau ke Inggris. Kalau ini saya cuma tanya aja dulu gitu, bisa nggak itu, Cek? Ya, Kalau misalkan ke Inggris. majikannya yang suruh nyariin dari sana untuk ke konsulat Indonesia yang berada di Inggris kayak gitu. Nanti kalau ada baru sampai ngajuin visa kayak gitu. Kalau dari Hong Kong sini nggak bisa, Cek? Ya nggak bisa toh Mbak, mboten saged kalau ada mas semua sudah berbondong-bondong ke sana. Oh, berarti saya kira gini loh, Cek. Saya kan udah ada di Hong Kong. Prosesnya tuh udah langsung dari Hong Kongnya gitu, nggak pulang ke Indonesia dulu. Mboten saged Mbak, nggak bisa. Beda negara, beda aturan kayak gitu. Karena sampean orang Indonesia, jadi sampean harus melibatkan visa yang ke Inggris. Jadi sampean harus datang ke konsulat Amerika yang berada di Indonesia kayak gitu. Terus suratnya itu pengajuan dari majikan yang merekomendasikan. Kalau sampai tenaga kerja untuk jaga anaknya atau keluarganya kayak gitu, ya otomatis kan ada kontrak-kontrak tertentu yang perlu untuk ditandatangani. Nah itu yang tahu majikan sampean, suruh tanya ke KJRI yang berada di Amerika sana kayak gitu. Bagaimana cara memproses tenaga Indonesia untuk ke Amerika kayak gitu. Gitu. Saya kira bisa langsung dari sini. Nggak bisa Mbak, jangankan sampean dibawa sama majikan aja kadang agak susah kayak gitu. Kenapa sampean nggak betah di Hong Kong? Ya mungkin masih adaptasi juga sih, Cek. Soalnya kan saya kan dari Taiwan ke sini kan perbedaannya tuh, rasanya tuh beda banget gitu loh. Ya mungkin, tapi ya saya coba tak betah-betahi, saya tahan-tahan di sini lah sampai finish kontrak 2 tahun gitu. Cuman memang awal-awalnya kan bos saya tuh baik, awal-awal saya datang itu selama 1 bulan. Cuman pas udah 1 bulan ke sini tuh cerewet banget gitu, banyak aturan lah intinya. Ya mungkin masih adaptasi gitu loh, Cek. Jadi rasanya kan saya dulu di Taiwan itu tiap majikan nggak pernah sebentar. Majikan pertama saya sampai finish 6 tahun, majikan yang kedua juga 6 tahun. Karena emang beda gitu loh, Cek. Kalau di sini rumahnya kecil-kecil tapi tuh kayaknya banyak banget aturan, serba salah, nggak boleh kita tuh diem nggak kerja, itu kayaknya banyak komplain, banyak ya pokoknya kayaknya tuh nggak suka lihat kita pekerjanya itu diem gitu. Kalau di Taiwan kan enggak, Cek, kita kerja selesai ya udah terserah mau tidur mau main HP apa gitu. Majikan sekarang tinggal di mana? Siapanya? Sampean, majikannya tinggal di mana? Hong Kong? Di Hong Kong sini, saya sekarang kan kerja di Hong Kong baru 2 bulan. Cuman saya udah awalnya tuh kalau saya tahu bos saya yang dulu di Taiwan itu mau nawarin saya kerja ke Inggris untuk bantuin jaga cucunya di sana, ya mungkin saya coba proses untuk berangkat ke Inggris gitu loh, Cek. Cuman saya udah proses, udah mau terbang, dia baru nawarin, baru ngasih tahu saya gitu. Oh iya, kalau sampai mau dibawa majikan ke Amerika, ya prosesnya majikan yang harus tanya ke KJRI yang ada di Amerika kayak gitu, konsulat yang ada di Amerika. Tata cara prosedurnya seperti apa, karena setiap negara itu kan beda-beda aturannya, persyaratannya kayak gitu. Kalau Hong Kong kan jelas harus masuk PT, PJTKI melalui ujian, uji kom, BLK, terus pasporan, terus habis itu medical, selesai PAP kayak gitu kan, baru proses pemberangkatan. Dan di Hong Kong ada agensi resmi yang ada connect ke KJRI. Jadi kalau ada masalah apa-apa, jadi kita itu di bawah perlindungan agen sama KJRI kayak gitu kan. Itu kan aturannya kan jelas kayak gitu. Makanya kalau setiap negara itu beda-beda. Jadi Taiwan pun kan juga beda kayak gitu kan. Jadi mendingan majikan suruh tanya langsung ke konsulat yang berada di Amerika untuk menanyakan prosedurnya, persyaratannya itu apa aja kalau mau ambil pembantu dari Indonesia dibawa ke Amerika kayak gitu. Tapi itu waktu awalnya sih bos saya bilangnya suruh tanya untuk pengajuan visa, bikin visa turis gitu loh, Cek.
Oh, berarti visanya turis, berarti ya sampean perlu surat rekomendasi dari majikan bahwa yang menjamin sampean di Amerika itu adalah majikan sampean itu bilang kenal. Jadi aku kenal, Iya, ini mantan pembantuku dari Taiwan kayak gitu ya. Nah, itu iya. surat itu yang nanti sampean untuk proses bawa ke konsulat Amerika kayak gitu. Jadi Tapi persyaratan tetap harus pulang Indonesia, Cek. wajib, Mbak, nggak bisa sampean dengan sistem apapun dari Hong Kong sampean mau ke Taiwan aja nggak bisa kalau nggak pakai visa, dan visanya itu harus ada surat dari majikan kayak gitu. Nah, sekarang apakah majikan sampean menyetujui sampean untuk berangkat ke 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 Amerika untuk jalan-jalan? Kan nggak mungkin gitu loh, Iya. karena sampean di Hong Kong itu di bawah kontrak kerja kayak gitu loh. Iya. Jadi Iya, hilangkan pikiran Hong Kong itu tidak bisa membawa sampean ke Amerika. Kalau proses sampean sekarang itu masih kontrak kerja kayak gitu loh, karena sampean tetap melibatkan majikan yang sekarang kayak gitu. Terkecuali kalau sampean dibawa jalan-jalan sama majikan yang sekarang ke Amerika itu baru bisa. Tapi kalau sampean sendiri yang mau ngurus visa turis mau ke Amerika itu nggak bakal bisa, karena sampean ke Hong Kongnya itu karena ada kontrak kerja, izin visa tinggalnya itu yang jamin majikan sampean di Hong Kong kayak gitu loh. Oh, iya, paham, Cek, paham, Cek. Ya, Begitu. ngerti ya. Oh, jadi sampean harus istilahnya bertahan dulu. Kalau memang Iya, sampean mau, jadi paling tidak sampean harus ngumpulin duit dulu lah kayak gitu. Karena untuk visa itu juga nggak cepat kalau mau proses ke Amerika, tapi ngurusnya harus di Indonesia gitu. Iya, iya. Kalau di sini sih saya juga maksudnya masih adaptasi lah, Cek, 2 bulan itu kan. Sebenarnya kerjaannya sih ringan, nggak berat. Cuman ya itu ngadepin majikan sama apa pokoknya perbedaannya itu loh. Oh, Jadi apa-apa harus lapor. Kalau misalnya saya udah selesai kerja, nggak ada kerjaan harus lapor gitu loh. jaga apa toh ini? Jadi saya tuh bingung di Jogja itu ada anak, tapi si anak itu nggak saya jaga, nggak boleh sama bosnya. Jadi saya cuma bersih rumah, masak juga enggak, saya cuma bersih, nyuci. Cuman ya nyuci baju apa itu juga harus dipisah, bos cowok, bos cewek, anak-anak. Jadi nggak boleh dibareng, itu terlalu apiknya itu apik banget. Mbak, Ngepel aja itu saya sampai 5 kali. ngepel. Majikan di mana tinggalnya? Di rumah terus tiap hari yang cewek. Tinggalnya di mana majikan? Hongkongnya? Daerah Potan. Oh, Votan ya, Votan orang kaya. Berarti agak gede rumahnya. Apartemen di lantai 53. 53. Oh, oke. Ya, itu 1.000 kalau di itu ya, di kontrak kerja itu kan luas rumahnya itu berapa, itu 1.000. Ya, berapa kamar tidur? Ada 1, 2, 3 kamar tidur, 1 gudang kecil, saya kamar sendiri, kamar mandi sendiri, dapur, ruang tamu. Oh, berarti orang kaya. Anaknya satu. Anaknya itu baru umur 2 tahun. Jadi kalau mau mandiin, kalau ganti pampers, makan, semua itu bos cewek. Jadi saya tuh nggak paling saya cuma nemenin anaknya main-main gitu aja. Oke, bahasanya Mandarin berarti. Iya, Mandarin. Emang saya nggak bisa bahasa sininya, susah. Tapi bos kan waktu saya belum kesini kan interview, dia bilang nggak apa-apa. Justru saya mau yang bisa bahasa Mandarin biar buat percakapan sama anak saya biar bisa, itu katanya. Jadi saya sehari-hari pakainya Mandarin. Di PT berapa lama proses? Di PT cuma 2 bulan. 2 bulan. Dari Taiwan pulang ke Indonesia, proses masuk PT berapa lama? Saya sebenarnya udah lama pulang, terus saya juga ada sempat kerja di Jakarta juga. Cuman kan kalau di Jakarta kan di Indonesia kan kerja gaji kan tahu sendiri, Oke, siap. nggak bisa buat nyimpen gitu loh, cuma buat makan gitulah. Jadi yang saya pikir-pikir coba-coba daftar, cuman saya daftar lewat PT itu saya nggak ditampung, nggak ikut belajar. Jadi saya tetap kerja di Jakarta. Kalau prosesnya itu lewat video call gitu. Oke, berarti kalau Interview bisa. langsung sama bos, iya. Oke. Terus potongan berapa ini?
Saya ambil potongan 6 bulan, 1 bulannya itu cuma kena 1.717. Oke, siap. Karena saya proses itu paspor saya bikin sendiri, surat-surat saya bikin sendiri, masuk PT sendiri gitu. Oke, tanpa pesangon. Enggak, saya nggak ambil pinjaman bank. Oke, dulu sama di Taiwan berapa lama? Saya tuh sebenarnya di Taiwan tuh lama. Cuma terakhir itu saya tuh salahnya saya tuh kabur sih. Oh, Kabur, kaburan. tapi kaburnya saya itu bukan nggak apa ya, karena udah sebenarnya udah finish kontrak, tapi saya nggak mau pulang, saya nggak pulang Indo, karena saya pikirnya pulang Indo. Nah kalau dulu kan habis finish kontrak harus pulang, sekarang kan nggak usah pulang sekarang kan. Nah dulu itu gitu, jadi saya tuh pikirnya daripada bolak-balik nanti saya pulang cuti, nanti balik lagi awal lagi proses lagi, jadi saya tuh nekat kabur cek. Nah pas kabur itu alhamdulillah dapat bos baik juga sampai ya 3 tahun itu pun saya nyerahkan diri. Saya tuh pulang, padahal itu ya itu bos yang mau ngajak saya kerja di Amerika itu bos yang mantan saya kaburan itu, mereka baik semua. Oh, oke. Itu saya pulang ke Indonesia juga sebenarnya nggak boleh, cuman waktu itu kan saya ada masalah keluarga, kalau saya nggak pulang kan nggak mungkin selesai masalahnya. Oke, Jadi saya pulang. status sama suami bagaimana? Yang waktu dari Taiwan kan saya kan cerai kan, terus udah lama di rumah itu saya terus nikah lagi. Berarti sekarang dapat suami baru? Iya, ya alhamdulillah sih baik. Masih jalan sampai sekarang sama suaminya? Masih Cek. Oke, punya anak berapa? Sekarang sama suami yang sekarang sih belum punya anak. Yang dulu? Yang dulu ada Satu, oke. Jadi sekarang saat ini kan sampean hatinya lagi galau kayak gitu kan? Jadi satu. Galaunya itu antara pilihan mau pulang Indo proses ke Inggris apa masih tetap bertahan di sini. Galaunya di situ Cek. Tetap bertahan, Mbak. Apapun yang terjadi tetaplah bertahan dulu di Hong Kong karena ini adalah ujian awal kayak gitu kan. Cuma saya hanya bisa memberi saran kalau sampean dari Taiwan untuk adaptasi di Hong Kong itu memang berat kayak gitu ya. Yang penting sampean buat aja kuping budek moto picek kayak gitu. Artinya apa yang kita dengar kalau itu emang nggak bisa, ibaratnya nggak menyenangkan kayak gitu ya anggaplah kita nggak dengar kayak gitu. Kalau apa yang kita lihat kita kira kayak contoh apapun pekerjaan bla 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 kayak gitu ya udahlah pura-pura aja kita nggak lihat. Jadi jangan sampai dimasukkan dalam hati. Kalau sampai masuk lebih memilih, lebih senang banyak kerjaan Cek, bener. Saya udah terbiasa dulu di Taiwan itu kerja rumah bos saya itu 6 tingkat, saya sendiri kan pembantunya, semua masak itu semua kerjaan saya lebih baik dikasih banyak kerjaan, tapi bos itu percaya nggak cerewet, itu nyaman Cek. Tapi di sini rumah kecil nggak ada kerjaan tapi super duper cerewetnya, itu semua serba harus lapor, semua harus ikuti peraturan, harus sesuai sama. Jadi kerjaan itu diatur, hari ini kamu kerja ini, hari ini harus sama. Kalau ada yang salah sedikit saya dapat marah. Terus Cek, saya kan awal datang kan saya bilang saya datang sini nggak suka, nggak begitu suka libur. Dulu juga waktu di Taiwan saya nggak pernah, jarang libur lah, paling 2 bulan sekali, 3 bulan sekali saya libur. Makanya saya di sini kalau bisa saya nggak libur juga nggak apa-apa. Awalnya oke Cek. Nah bulan pertama itu saya selama 1 bulan tuh nggak libur, jadi kan masuknya lembur tuh Cek. Jadi kan saya dapat uang 5.000 lebih. Nah pas kemarin saya kena covid tuh 2 kali saya ambil libur. Jadi kan bulan ini kan 2 bulan saya nggak masuk lemburan tuh. Nah pas sekarang dia ngomong mulai bulan depan tiap minggu saya libur. Jadi setelah saya nggak ada lembur lagi gitu loh Cek. Tapi liburnya itu saya nggak boleh hari Sabtu, nggak boleh hari Minggu, suruh hari Senin sampai Jumat itu pilih salah satu hari. Ya wes gak apa-apa, pokoknya sampai yang sabar ya Mbak ya. Pokoknya modalnya di sini itu sampai harus bisa adaptasi. Ini Hong Kong, majikan Hong Kong, bukan majikan Taiwan. Jadi yang majikan Taiwan itu udah selesai kayak gitu ya. Jadi sampai harus bisa membuat itu hanya sebuah kenangan. Jadi sampai harus bisa cepat adaptasi bahwa ini adalah majikan Hong Kong. Majikan Hong Kong itu terkenal 1, pelit, 2, cerewet kayak gitu ya.
Dan ini udah makanya saya tuh baru ketemu channelnya Cece ini ya. Tiap itu kan saya kan coba lihat itu banyak kan, ternyata ada yang lebih banyak yang lebih parah dari saya gitu loh dapat bosnya. Makanya di situ saya alhamdulillah masih ada syukur, berarti masih ada yang lebih parah lagi dari saya majikannya gitu. Makanya saya ya dikuat-kuatin gitu loh. Kuat-kuatin dulu Mbak, karena sama memang dari Indonesia ke Hong Kong. Jadi mayoritas kebanyakan rata-rata, walaupun tidak semua ya, rata-rata kalau ambil CC dari Indonesia itu rata-rata majikannya sedikit kurang. Pokoknya pasti adalah kalau nggak cerewet ya Homafan, tahu kan Homafan, Holoso kayak gitu ya. Nah mayoritas sih kayak gitu. Jadi kalau majikannya sih nicely terus baik kayak gitu, otomatis mereka ambilnya dari Indonesia kayak gitu loh, dari Hong Kong, yang di Hong Kong. Awalnya itu bener-bener Sandio itunya tuh bagus banget, awal kesan saya tuh baik banget. Pertama itu tiap hari saya diajak keluar makan, pokoknya nggak pernah ada di rumah makan itu, dibawanya tuh ke restoran kayak makanan Itali, Prancis, apa semua itu. Awalnya itu malah pertama kali datang itu semua keperluan saya mulai dari sabun, sikat gigi, sampo, semua itu ada semua. Pas udah gajian 1 bulan kesini tuh langsung berubah. Padahal saya kerja tetap sama, nggak ada yang berubah, tetap malah aturan dia yang katanya ngelap kaca 1 minggu sekali. Saya tuh setiap lihat kaca ada bekas tangannya itu saya elap, nggak pernah nunggu 1 minggu udah saya bersihin. Tapi nggak tahu langsung berubah apa emang awal-awal biar saya kesannya supaya betah di sini atau gimana. Karena sebelum saya kesini juga agensi saya kan tanya kamu pernah kerja di mana, terus kan saya bilang terus kamu tuh karakter orangnya kayak gimana. Agensi sama bosnya kan nanya, saya bilang kalau saya yang ngomong takutnya kalian nggak percaya, lebih enak kalian telepon langsung sama mantan saya di Taiwan. Saya kan kasih tuh nomor teleponnya tuh Cek. Akhirnya si agensi telepon langsung, soalnya bos saya yang dari Taiwan juga konfirmasi telepon ke saya, ada yang telepon katanya nanyain kamu dulu di Taiwan kerja sama kita tuh berapa lama, terus kamu gimana ya, saya kasih tahu kamu orangnya baik, jujur, bagus kerjanya ini emang kamu mau kemana. Nah bos saya kan ditanya, jadi saya bilang saya mau ke Hong Kong gitu. Makanya saya sekali interview itu sama bos langsung dipilih, langsung tanda tangan kontrak, langsung proses bisa turun itu 2 bulan Cek. Ya mungkin ini yang dulunya sampai sudah merasakan enak terus di Taiwan, pas nggak enaknya dapatnya di Hong Kong kayak gitu ya. Ini uji nyali kayak gitu loh Mbak ya. Pokoknya selama sampai bisa melewati masa-masa seperti ini ya insya Allah sampai pasti merasakan nikmat kedepannya seperti yang dikatakan teman-teman yang udah lama-lama di Hong Kong. Hong Kong itu ngangen nih kayak Lombok kayak gitu loh, pedes-pedes tapi kok panggah tambah nambah kayak gitu loh ya, enggak kayak gitu. Jadi sampean harus strong ya, karena sampean ex Taiwan, jadi jangan pernah lagi membeda-bedakan, menyamakan karena majikan Taiwan bukan majikan Hong Kong, ini majikan Hong Kong ya, mayoritas seperti ini. Tapi nanti kalau sampai sudah bisa melewati majikan yang sekarang ini, memang majikan super kayak gitu ya, sampai suruh ngepel 1 hari 5 kali, itu memang super sekali. Tapi paling tidak sampai itu sebenarnya harus bisa untuk melawan kayak gitu loh. Kan sampai nggak takut tadi interminit? Enggak. Jadi kalau sampai seandainya nanti di interminit atau apa, langsung aja nanti kerja ke Makau kayak gitu. Kalau memang di Hong Kong masih belum bisa. Yang penting sampai jangan merasa istilahnya satu ya, sampai jangan sampai kriminal, mencuri kayak gitu atau lain sebagainya. Terus yang kedua jangan sampai ada kekerasan, memukul kayak gitu ya, atau apa kayak gitu. Yang penting seperti itu. Tapi kalau memang majikan keterlaluan ya nggak apa-apa, dibantah aja nggak apa-apa, daripada nanti sampai makan hati kayak gitu. Yang penting kan sampai sudah bisa bahasa toh, sampai kan sudah kerja sewajarnya. Mandarin terus bahasa Taiwannya itu, bahasa Tainya itu saya bisa semua dua-duanya waktu di Taiwan. Cuman emang bahasa Inggris saya nggak begitu menguasai. Kalau bos ngomong sama anak tuh saya ngerti, cuman nggak bisa ngucapin gitu loh Cek. Gitu. Bahasa Inggris. Oke ya, pokoknya dikuat-kuatin aja. Namanya jangan sampai kita sampai itu kerjanya sebatas potong gaji kayak gitu ya. Pokoknya kalau memang merasa majikan jangan hoa-hoa kayak gitu ya. Yang penting kalau keterlaluan ya lawan aja nggak apa-apa.
Ya gini Cek, ngepel itu ya pertama pakai vacuum cleaner. Udah vacuum cleaner pakai lap basah, habis pakai lap basah, pakai lap kering, habis pakai lap kering itu pakai lap yang kayak kain yang sekali pakai dibuang itu loh Cek. Itu sehari itu 2 kali, maksudnya 5 kali pengepelan tapi 2 kali, jadi pagi sore, padahal di rumah nggak ada orang, nggak ada siapapun, masih bersih itu, sampai keramat tuh bisa buat ngaca. Akan demet nih paling majikan sampai Jadi kayak nggak gitu. tahu lah, itu kan ini buat ceweknya kan nggak kerja, yang kerja kan cuma bos cowok. Mana tau ini sampai Indonesianya? Jawa Barat. Oh Jawa Barat, Sukabumi. Iya, Cirebon. Oh Cirebon, wajah ya ayu menul-menul. Oh, itu kan dulu waktu kerja di Jakarta itu, Cek. Aku kerja di Jakarta jadi penerjemah dulu. Waduh, gajinya oke loh Mbak, 5 juta. Makanya itu, Cek, aku juga sekarang tuh sadar, ya Allah, kurang bersyukur aku itu. Ya Allah, makanya. di Jakarta. Teguran kan, baru merasakan kan, dikasih enak kurang bersyukur, baru, kayak gitu. Tapi aku ya. kerja di toko itu, di toko, cuman kan pembelinya itu kebanyakan dari orang Cina kan. Sekarang di Indonesia kan banyak kerja sama Cina kan. Nah jadi itu yang beli itu orang-orang Cina semua. Gaji berapa di Indonesia? Jadi harus bisa Mbak? Dulu aku itu kerja awal masuk 4 juta, terus dinaikin 5 juta, terakhir itu aku keluar itu 6 juta. Nah tuh kan wes, sampai itu pokoknya kalau ex Taiwan itu the best kalau sudah jadi penerjemah di Indonesia, di Jakarta sekarang itu lagi rame, butuh banget. Cuman itu kenapa saya nggak kuat tuh, kan bos saya kan orang Cina asli, orang Beijing kan. Nah kerjaannya itu awalnya ya cuma jaga toko satu, terus dia tuh semakin kesini tuh semakin banyak usahanya, nambah lagi. Jadi saya tuh kesana kesini kerjanya sampai cari toko, diajak ke bisnis yang situnya lagi, soalnya kan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dan dia kerja sama orang Indonesia kan harus ada penerjemah, harus nerjemahin. Jadi dia kemarin saya ikut. Jadi kerjanya tuh pontang-panting, nggak satu tempat. Umur berapa tuh ini sampean? Aku tuh. Wis tua loh, Cek. Aku wis 38, 39 loh, 40. Pantesan udah capek kalau suruh kesana kesini. Oke, pokoknya semangat selalu, jangan pernah menyerah kayak gitu ya. Pokoknya harus banyak bersyukur, kerja harus ikhlas. Supaya apa? Pokoknya kuat dilakoni, nggak kuat ditinggal ngopi kayak gitu ya. Oke, ya makasih Cek. Jadi kalau misalkan nih saya sampai udah, saya kan sekarang masih tak sabarin sampai 3 bulan 6 bulan lah. Kalau nambah keterlaluan kan saya mungkin bisa bantah, bisa minta keluar lah. Kalau saya keluar dari bos ini, apa bisa berangkat ke Mako, Cek? Bisa, yang penting satu, waktu sampean mau keluar kasih notis biar sampean nggak kasih ganti rugi ke majikan 1 bulan gaji. Notis itu adalah surat pengunduran diri. Mbok, oke, aku sekarang kerja sembarang gak bener, aku mau break kontrak, notis kayak gitu ya. Notis ini. Itu ambil surat notisnya di mana? Di agent ada. Waduh, agentnya itu kakaknya. Oke, Kak Min cari saya lah, temui saya nanti tak kasih kayak gitu ya. Sodorin aja notis, aku next month, bulan depan aku keluar. Aku nggak betah kalau caramu seperti ini, kerja keterlaluan. Aku ini manusia, aku udah punya pengalaman kerja. Kok sampai kayak begini terus apa-apa? Aku kerja capek tuh nggak apa-apa, tapi tolong jangan terlalu banyak cerewet. Ya, oke, Cek. Ya udah, aku sekarang udah tenang, udah tahu. Iya, sekarang saya tetap sabarin. Saya nggak ngelawan, saya bilang cuma hal gitu aja kalau disuruh. Maksudnya masih saya sabarin gitu loh. Makanya batinnya sampai tersiksakan nanti kalau udah sampai kasih notis, hari ini kasih notis, bulan depan keluar kayak gitu ya. Sampai tetap mendapatkan hak, yaitu apa? Gaji selama sampean kerja, yang pertama. Yang kedua, tiket pulang ke Indonesia 1 jalan. Terus yang ketiga, cuti tahunan sampean tetap dapat kayak gitu walau nggak finish 2 tahun. Yang keempat, uang transport 100 itu sampean dapat. Kalau nggak dapat, sampean bisa datang ke labor untuk minta semua itu kayak gitu ya. Oke, makasih ya, Cek. Oke, Hongkong ada aturannya. Yang penting makasih. Jangan dibuat makan hati, Mbak ya, daripada sampean tersiksa batin kayak gitu ya. Oke?
Oke, makasih, Cek. Semangat selalu ya Iya, Mbak. iya. Doaku Iya. selalu menyertai sampean. Semoga diberi kekuatan Oke, dan ketabahan. makasih. Yuk, bye bye. Makasih. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, mohon maaf. Nah ini ex Taiwan baru 2 bulan kerja wis sambat. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga masa adaptasi. Beri kekuatan aja, mudah-mudahan Mbak E kuat ngelakoni, gak kuat tak kongkon ninggal ngopi, ben gak stres panen kayak gitu ya. Suwun sangat untuk teman-teman yang lagi berjuang, mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran dan keikhlasan supaya apa, kalau kita kerja ikhlas majikan bisa melihat supaya bisa welas asih sama kita. Gitu aja ya teman-teman, suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.